Aku, Dimas Arya Pratama, pulang ke rumah dalam keadaan marah sampai rahangku terasa kaku setelah menerima telepon yang menyengat dari Rani Kusuma Dewi, kakak ipar aku, dan aku melajukan mobil mewahku menembus jalanan Jakarta tanpa memikirkan apapun selain amarah yang terus naik ke dada. Tetapi saat melewati gerbang rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pemandangan di taman membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku menginjak rem keras lalu menghentikan mobil sembarangan di sisi masuk, turun. Tanpa mematikan mesin dan bahkan tanpa menutup pintu. Sementara suara Rani Kusuma Dewi masih berdengung di kepalaku seperti serangga yang tak mau pergi. Karena ia menelepon tepat di tengah rapat paling penting bulan ini di ruang rapat gedung perkantoran SCBD dengan para investor internasional yang bisa mengubah arah perusahaanku. Aku hampir mengabaikannya. Namun ada suaranya membuatku menjauh dari tatapan para eksekutif dan mengangkat telepon. Lalu ia berkata aku harus pulang sekarang karena ini tentang Alia Sekar Maharani, dan perutku langsung mengeras hanya karena mendengar nama perempuan yang baru 3 minggu aku pekerjakan sebagai pengurus rumah sekaligus pengasuh. Alia Sekar Maharani datang dulu ke pintu rumah mewahku dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Menjawab iklan lowongan yang aku pasang saat putus asa setelah berminggu-minggu mencoba menanggung semuanya sendirian dan gagal. Karena pada masa itu aku tenggelam berusaha tetap waras sambil menjadi ayah yang hadir. Pemilik bisnis yang bertanggung jawab, dan menjaga sedikit keteraturan dalam hidup yang runtuh sejak hari mengerikan itu. Ketika Siska Anindya Pramesti, istriku, pergi 7 bulan lalu akibat penyakit yang datang cepat dan kejam tanpa sempat memberi ruang untuk persiapan atau perpisahan yang layak, meninggalkan luka yang menancap seperti bekas permanen di dadaku. Sejak saat itu aku hidup dalam mode bertahan, menyeimbangkan pekerjaan yang tak bisa berhenti dengan merawat 3 anak kecilku, Rizky, Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama, yang membutuhkan aku setiap waktu namun belum mengerti mengapa ibu mereka tak pernah pulang lagi. Dan meski baru genap 3 tahun, tenaga mereka terasa cukup untuk mengubah rumah rapi menjadi kekacauan dalam hitungan menit, karena mereka seolah bergerak serempak, tertawa bersamaan, menangis bersamaan, berlari ke arah berbeda pada saat yang sama, memanggil, ayah, pada waktu yang sama, indah tetapi juga menghancurkan, sebab ketika satu anak merindukan ibunya, ketiganya ikut merasakan. Ketika satu anak mulai menangis, 2 lainnya langsung menyusul, dan aku tak pernah tahu harus memeluk yang mana lebih dulu. Aku nyaris tak sanggup menjaga kewarasanku di hari-hari yang terasa tak berujung. Bahkan menyiapkan makanan yang pantas pun sering berantakan, rumah selalu kacau. Baju anak-anak sering kotor atau tertukar karena aku bahkan kesulitan membedakan mereka saat lelah. Dan ketika ketiganya berlari mendekat dengan rambut menempel di dahi, tubuh basah, meminta digendong dan diperhatikan, aku berusaha sabar, berusaha bernapas, berusaha menahan sedih agar tidak tumpah. Namun kadang yang mampu kulakukan hanya mengunci diri beberapa detik di kamar mandi, diam untuk mengembalikan kendali, lalu menatap cermin dan nyaris tak mengenali diri sendiri. Mata cekung, janggut berantakan, lelah yang jelas. Dan aku bertanya dalam hati sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Rapat-rapat di perusahaanku semakin menegangkan karena aku, Dimas Arya Pratama, sering datang terlambat, pulang di tengah rapat, atau pikiranku buyar sehingga tak mampu fokus mengambil keputusan penting. Sampai dewan rekan bisnis sudah 2 kali menegurku dan pada teguran terakhir nada mereka jauh lebih keras dan langsung. Seperti peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku sadar aku sedang kehilangan kendali atas semuanya sekaligus, dan perusahaan yang kubangun dengan kerja keras mulai menunjukkan gejala goyah. Terasa seperti ancaman nyata bagi satu-satunya masa depan yang bisa kujamin untuk Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama. Karena klien-klien penting mengeluh soal keterlambatan, pengiriman yang tak terpenuhi, email yang tak pernah kubalas, bahkan beberapa mengancam pindah ke kompetitor jika keadaan tak cepat membaik. Sementara para karyawan kebingungan akibat kurangnya arahan yang jelas dan aku melihat keraguan tumbuh di mata mereka tentang masa depan perusahaan. Tenggat waktu makin menekan setiap hari dan aku terjebak di tengah semuanya, hampir tenggelam total sambil mengurus 3 anak kecil yang terbangun tiap malam sambil menangis memanggil Siska Anindya Pramesti, ibu mereka. Lalu salah satu dari mereka selalu bertanya dengan suara polos, "Ayah, kapan ibu pulang?" Pertanyaan yang datang setiap hari itu terasa seperti pukulan di dada yang merampas napas dan membuat dunia berhenti beberapa detik. Dan aku tak lagi tahu cara menjawab tanpa runtuh di depan mereka. Aku mencoba kalimat sederhana, mencoba memeluk, mencoba berkata bahwa ibu sangat sayang pada mereka. Tetapi ujungnya aku hanya menunduk dan menelan ludah keras-keras karena aku belum mampu membicarakannya tanpa tenggorokan mengunci dan mata terasa panas. Ada malam ketika aku duduk di koridor dengan punggung menempel pada dinding yang dingin.
Mendengar ketiganya menangis sampai lelah di kamar masing-masing. Sementara aku di tengah-tengah tak tahu harus mengangkat yang mana dulu. Tak tahu bagaimana menampung tiga hati kecil sekaligus ketika hatiku sendiri pun belum utuh. Dan ada hari-hari ketika aku pulang kerja lalu mendapati mereka terlalu diam. Duduk di sofa menatap satu sudut rumah seolah menunggu seseorang muncul, dan mereka justru lebih menakutkan daripada kekacauan karena terasa seperti mereka mulai menyerah untuk bertanya. Menyerah untuk menunggu, menyerah untuk percaya. Sebelum Alia Sekar Maharani datang, aku sudah mencoba merekrut pengasuh, 5 orang silih berganti dalam 3 bulan pertama. Yang pertama hanya bertahan seminggu karena tak sanggup menghadapi energi 3 anak sekaligus dan terus memintaku pulang lebih cepat. Berkata semuanya terlalu berat dan ia butuh bantuan. Yang kedua bertahan 2 minggu lalu pergi tanpa penjelasan setelah anak-anak membuat kekacauan besar di dapur saat ia asyik menelepon. Dan aku mendapati ketiganya dengan baju kotor, lantai basah. Serta satu anak menangis karena membenturkan kepala ke sudut meja. Yang ketiga lebih tua dan terlihat berpengalaman dengan rekomendasi bagus. Tetapi sejak awal anak-anak tidak menyukainya dan mereka menangis setiap kali aku berangkat kerja, memegang kakiku sambil memohon aku tidak pergi hingga rasanya aku hancur dari dalam. Ayah, kami tidak suka dia. Dia jahat sama kami, dan aku tidak mungkin menitipkan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, serta Nabil Farhan Pratama kepada seseorang yang mereka tolak sekeras itu, apalagi setelah melihat mereka makin rapuh, makin menjauh, dan makin tersesat. Pengasuh keempat yang kucoba dulu masih terlalu muda dan benar-benar kewalahan menghadapi rutinitas rumit 3 anak yang wajahnya mirip. Ia sering tertukar baju, tertukar gelas minum, bahkan tertukar nama, dan saat ia sadar dirinya tidak sanggup. Semuanya sudah terlambat karena begitu satu anak menangis 2 lainnya ikut menyusul hingga terbentuk lingkaran tangis yang tak ia tahu cara menghentikannya. Pengasuh kelima awalnya tampak sempurna sampai aku, Dimas Arya Pratama, memergokinya suatu sore ketika aku pulang lebih cepat tanpa memberitahu. Ia duduk di ruang keluarga sibuk mengetik di ponsel sementara Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama bermain sendirian di kamar tanpa pengawasan sama sekali. Dan sejak hari itu muncul ketakutan baru dalam diriku, ketakutan bahwa rumahku bisa saja penuh orang, tetapi kosong dari kepedulian, kosong dari perhatian, kosong dari kasih. Lalu ketika Alia Sekar Maharani datang dengan sikap tenang, membawa referensi kerja seperlunya dan kebutuhan tulus untuk bekerja, aku merasakan lega yang begitu besar sampai hampir menangis di depan pintu. Dan itu membuatku malu karena aku terbiasa memimpin perusahaan, menawar angka besar, mengambil keputusan sulit. Tetapi aku justru gemetar karena tak mampu membereskan hidupku sendiri dan merasa tidak cukup kuat untuk anak-anakku. Sementara Alia Sekar Maharani berkata ia paham cara mengurus anak dan punya pengalaman merawat anak kembar sehingga aku bisa percaya padanya. Dan aku refleks membetulkan, bukan karena ingin merendahkan, melainkan karena kebiasaan, bahwa anakku bukan 2 melainkan 3. Namun ia hanya tersenyum seolah itu bukan masalah, seolah ia sudah pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat. Lalu berkata justru lebih baik dan ia sanggup memintaku tenang. Ia tidak banyak mengorek soal keluargaku, tidak menghakimi rumah yang berantakan. Tidak menatapku dengan rasa kasihan yang menyebalkan seperti kebanyakan orang, seolah aku korban atau lelaki tak becus. Dan yang paling mengejutkan, anak-anakku tampak menyukainya sejak hari pertama tanpa penolakan. Sesuatu yang jarang terjadi karena sebelumnya mereka menolak semua orang. Pada hari-hari awal aku mengamati semuanya dengan ekstra hati-hati sampai terasa nyaris obsesif. Aku sering pulang lebih cepat tanpa memberitahu. Muncul di tengah hari dengan alasan dibuat-buat, berdiri diam di koridor sambil mendengarkan, mencari tanda-tanda tidak sabar, ketus, lalai, atau apapun yang mengulang kegagalan sebelumnya. Tetapi yang kudengar justru hal yang sangat berbeda. Aku mendengar Alia Sekar Maharani memanggil ketiga anakku dengan sabar memakai nama mereka, bukan panggilan umum. Seakan ia bisa membedakan masing-masing dari cara menatap, cara berlari, cara meminta, dan itu membuatku kagum karena bahkan aku sendiri kadang tak sanggup saat lelah. Aku juga mendengar ketegasan saat dibutuhkan namun tanpa mempermalukan, tanpa menakuti, tanpa membuat mereka merasa kecil atau salah. Ia berkata lembut agar mereka merapikan barang, menghitung sampai 3 supaya mereka datang, menenangkan bahwa ia mengawasi dan mereka tidak perlu lari karena ia ada di sana. Dan aku mendengar Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, serta Nabil Farhan Pratama menjawab tanpa takut. Sesuatu yang baru di rumah ini karena beberapa minggu terakhir mereka sering merespons dengan tangis, perlawanan, dan ketakutan salah lagi. Aku melihat mereka duduk makan tanpa tangisan, tanpa berkelahi, tanpa menolak makanan,
Aku melihat rumah menjadi bersih tanpa membuat mereka merasa dikurung atau tidak bahagia. Dan yang paling aneh sekaligus menenangkan adalah menyadari ketenangan itu bukan lahir dari diam yang dipaksakan atau rasa takut, melainkan dari kehadiran nyata dan perhatian yang sungguh-sungguh. Anak-anakku maka lebih baik daripada saat bersamaku. Tidur tepat waktu tanpa banyak protes, dan rumah tertata rapi dengan cara yang sudah lama sekali tidak kulihat sejak sebelum Siska Anindya Pramesti, istriku, pergi, hingga suatu hari mereka berkata dengan polos kepada aku, "Tante Alia Sekar Maharani masaknya enak, ayah." Mereka juga bilang kepadaku bahwa Alia Sekar Maharani membiarkan mereka ikut membantu di dapur dan kami tidak membakar apa-apa. Lalu aku, Dimas Arya Pratama, berdiri memperhatikan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama mengaduk adonan dengan sendok plastik, aman tanpa bahaya, tanpa kekacauan yang lepas kendali, tanpa satupun tanda masalah. Dan aku sadar sudah lama sekali aku tidak melihat mereka ikut dalam suatu kegiatan tanpa takut salah, tanpa takut dimarahi. Tanpa ketegangan yang selama ini menguasai rumah, Alia Sekar Maharani seolah selalu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu instruksi panjang. Tanpa bertanya tiap menit, tanpa mencari validasi terus-menerus, ia menyiapkan makanan dengan telaten, mengganti menu dari hari ke hari seperti sarapan bubur ayam atau nasi uduk dan makan siang yang hangat, memandikan ketiganya hampir bersamaan tanpa kehilangan satupun dari pandangan, menata pakaian tanpa tertukar siapa milik siapa, menidurkan mereka sambil bersenandung pelan lagu sederhana yang menenangkan, dan bahkan masih sempat memastikan rumah rapi sebelum pulang sore hari. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku mulai bisa bernapas lebih lega, mulai merasa mungkin aku sanggup, mulai percaya aku tidak akan tenggelam. Aku bahkan bisa tidur beberapa jam berturut-turut tanpa terbangun panik karena merasa ada yang salah, tanpa terjaga di tengah malam dengan pikiran bahwa aku lupa sesuatu yang penting, tanpa mimpi buruk kehilangan anak-anakku. Dan perlahan aku juga bisa fokus bekerja lagi tanpa kepala terbelah oleh 1000 kekhawatiran, tanpa terus menatap jam. Tanpa rasa bersalah yang selama ini menggerogotiku. Minggu lalu aku bahkan berhasil menutup kontrak besar yang beberapa bulan sebelumnya terasa mustahil. Sesuatu yang Dewan Rekan Bisnis sudah hampir berhenti berharap, sampai mereka berkata kepadaku, "Dimas Arya Pratama, kamu mulai kembali seperti dulu. Kami senang melihatnya, kami sempat khawatir, tapi kamu sudah kembali." Dan pada rapat terakhir mereka memuji kinerjaku. Sehingga untuk pertama kalinya setelah lama aku percaya mungkin aku masih bisa menjadi ayah yang baik sekaligus pemimpin yang baik, meski ada lubang besar yang tertinggal dalam diriku dan rindu itu tetap menusuk setiap hari. Namun bersamaan dengan semua perbaikan itu, muncul sesuatu yang tidak kuduga dan tidak kutahu cara menghadapinya. Karena Rani Kusuma Dewi, kakak ipar aku, mulai semakin sering datang tanpa kabar dengan berbagai alasan. Kadang bilang ingin melihat anak-anak, kadang bilang rindu rumah ini, kadang mengaku ingin membantu, kadang mengarang alasan agar bisa tinggal lebih lama. Dan awalnya aku mengira itu hanya kepedulian tulus serta kerinduan pada Siska Anindya Pramesti, istriku. Sampai aku bahkan sempat merasa itu hal yang baik karena anak-anakku punya keluarga dekat di sekitar mereka. Tetapi setiap kunjungan selalu disertai komentar kecil, tatapan menilai yang menyapu seluruh rumah. Dan nada seolah ia harus menemukan cacat atau kesalahan untuk membenarkan keberadaannya. Ia mempertanyakan apakah aku benar-benar akan membiarkan orang seperti Alia Sekar Maharani bersama anak-anakku seharian, menekankan bahwa aku hampir tidak mengenalnya, bahwa anak-anak butuh keluarga, bukan orang asing yang muncul tiba-tiba, bahwa ia tidak percaya orang-orang seperti itu, dan aku harus lebih hati-hati. Aku menghindari pertengkaran karena seluruh energiku sudah habis hanya untuk bertahan menjalani hari. Dan aku memilih percaya itu hanya fase penyesuaian dan nanti Rani Kusuma Dewi akan mengerti bahwa Alia Sekar Maharani membawa kebaikan bagi kami. Sementara aku juga tidak ingin menjauhkan anak-anakku dari tante mereka karena aku tahu ikatan keluarga terasa penting. Apalagi mereka kehilangan ibu terlalu cepat, jadi suatu kali aku mencoba bicara dengan tenang dan diplomatis tanpa memancing konflik. Aku bilang aku paham kekhawatirannya dan aku berterima kasih karena ia peduli. Tetapi aku butuh bantuan dan Alia Sekar Maharani benar-benar membuat keadaan membaik. Karena anak-anakku makan lebih baik, tidur lebih baik, dan jauh lebih bahagia. Rani Kusuma Dewi menanggapi ucapanku dengan senyum pendek yang tidak pernah sampai ke mata. Seolah menyimpan sesuatu, lalu berkata bahwa aku bicara begitu sekarang. Tetapi nanti jangan bilang ia tidak pernah memperingatkanku. Karena orang seperti Alia Sekar Maharani pandai merebut kepercayaan lalu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dan kemudian telepon itu benar-benar datang pada hari itu, di saat terburuk, tepat ketika aku sedang menyampaikan presentasi paling penting tahun ini untuk
perusahaanku di ruang rapat gedung perkantoran SCBD, sehingga aku, Dimas Arya Pratama, langsung bertanya dengan jantung mencelos apakah anak-anakku baik-baik saja. Namun Rani Kusuma Dewi sengaja membiarkan jeda panjang yang membuatku makin gelisah karena hening di seberang terasa berat. Aku menekan ponsel ke telinga sambil tetap mendengar rapat berjalan di sekelilingku dengan orang-orang penting menunggu kehadiranku dan keputusanku. Sampai ia akhirnya berkata anak-anak baik secara fisik, tetapi menurutnya Alia Sekar Maharani tidak merawat mereka dengan benar. Ia mengaku tadi pagi datang tanpa kabar karena merasa sangat khawatir setelah semua yang terjadi pada Siska Anindya Pramesti. Lalu mengklaim melihat hal-hal aneh yang membuatnya panik. Anak-anakku disebutnya bertelanjang kaki di taman sementara Alia Sekar Maharani berada di dalam rumah entah melakukan apa. Sehingga mereka bisa terluka, menginjak sesuatu yang berbahaya, atau jatuh dan cedera parah, dan ia menambahkan tuduhan yang katanya lebih serius, bahwa ia melihat Alia Sekar Maharani mengutak-atik barang pribadiku di ruang kerja pribadiku, membuka laci-laci, mengamati dokumen pribadi dan rahasia, bahkan membolak-balik berkas penting di atas meja. Lalu ia menegaskan ia tidak suka sama sekali dan aku harus segera pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada anak-anakku atau pada urusanku. Amarah meledak dalam diriku seketika seperti gelombang panas yang menyapu seluruh tubuh hingga tanganku bergetar tak terkendali. Aku buru-buru meminta maaf kepada klien dan para investor dengan alasan samar tentang keadaan darurat keluarga yang tidak bisa menunggu 5 menit pun. Lalu aku keluar dari ruang rapat tanpa menoleh, tanpa peduli protokol, mengabaikan tatapan bingung dan kesal para investor yang terbang dari negara lain khusus untuk rapat itu. Dan saat aku berlari menuju parkir basement gedung perkantoran, pikiranku berputar liar seakan semua ingatan buruk beberapa bulan terakhir menyerbuku. Sekaligus, seakan semua yang kuabaikan kembali dengan kekuatan penuh, betapa cerobohnya aku menjaga keselamatan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama. Betapa mudahnya aku membiarkan seseorang masuk ke hidup kami, mengetahui rutinitas rumah, jam-jam kami, rapuhnya anak-anak, semua hal yang seharusnya kulindungi. Aku merasa aku terlalu percaya karena putus asa butuh bantuan. Aku menurunkan pertahanan sepenuhnya karena butuh seseorang segera. Dan Alia Sekar Maharani muncul tepat waktu, berkata hal yang tepat, bertindak dengan cara yang tepat, sementara kini anak-anakku mungkin berada dalam bahaya karena ketidakberdayaan dan keputusasaanku. Aku memacu mobil melewati jalan-jalan Jakarta yang padat dengan dada berdebar, menerobos lampu kuning yang berubah merah, mengambil tikungan terlalu tajam sampai ban berdecit, membunyikan klakson keras pada mobil yang menghalangi, tidak peduli apapun selain tiba di rumah secepat mungkin dan melindungi anak-anakku dari bahaya, karena bayangan mereka dalam risiko tidak pernah lepas dari kepalaku sedetik pun, sebab mereka adalah satu-satunya yang tersisa dari Siska Anindya Pramesti, wanita yang kucintai dengan segenap tenaga. Bagi aku, Dimas Arya Pratama, Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama adalah satu-satunya hal baik yang masih tersisa dalam hidupku setelah begitu banyak penderitaan dan kehilangan. Dan jika sesuatu terjadi pada mereka, jika ada yang melukai anak-anak itu karena kesalahan fatal dariku, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa terus hidup menanggung beban yang menghancurkan itu. Pikiranku menabrak-nabrak ingatan tentang semua kali aku membiarkan Alia Sekar Maharani sendirian bersama mereka berjam-jam. Semua kali aku berangkat pagi dan baru pulang malam. Semua kali aku percaya tanpa mengecek, tanpa bertanya, tanpa menyelidiki, sampai pertanyaan-pertanyaan gelap bermunculan tanpa henti. Apalagi yang sudah ia lakukan dan aku tidak tahu, apalagi yang ia utak-atik di rumah. Kepada siapa lagi ia menceritakan rutinitas kami, jam-jam persisnya, saat-saat rumah paling rentan. Perutku seperti dipelintir hanya membayangkan kemungkinan mengerikan yang mulai terbentuk di kepalaku. Karena di ruang kerja pribadiku ada dokumen penting perusahaan, kontrak rahasia, informasi ban yang sensitif, serta catatan kata sandi di buku kecil karena aku takut lupa, dan aku mulai membayangkan yang terburuk, sebab rasa takut tidak pernah cocok dengan nalar. Apalagi saat itu aku benar-benar dikuasai ketakutan. Aku juga teringat pertanyaan-pertanyaan Rani Kusuma Dewi yang dulu tampak kecil dan tidak berbahaya, tetapi kini terasa berat, tentang gerbang servis, tentang siapa yang punya akses, tentang pergantian jadwal satpam kompleks, tentang di mana aku menyimpan salinan dokumen keluarga yang penting, sampai satu kali aku sempat bertanya setengah bercanda agar tidak terlihat curiga kenapa ia ingin tahu semua itu. Dan ia menjawab terlalu cepat seperti sudah menyiapkan kalimatnya. Katanya ia khawatir dan seseorang harus khawatir pada kami. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat mobilku melaju. Ketika aku memasuki boulevard perumahan yang rindang dan sunyi. Menuju rumah mewah terpencil di Pondok Indah,
Jakarta Selatan. Aku sudah memutuskan dengan dingin apa yang akan kulakukan begitu tiba dan bertemu perempuan itu. Aku akan memecat alias Sekar Maharani saat itu juga tanpa berpikir dua kali. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, mengusirnya segera tanpa ruang pembelaan, dan bersumpah tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan mempercayai orang secepat itu tanpa mengenal betul dan tanpa memeriksa setiap detail. Bahkan aku sempat berpikir akan menghubungi Polri lewat 110 jika aku menemukan sesuatu yang mencurigakan atau tidak pada tempatnya. Aku memarkir mobil sembarangan di sisi pintu masuk utama, turun dengan tangan bergetar oleh amarah yang bercampur ketakutan tentang apa yang mungkin kutemukan sore itu, dan ketika melihat pintu utama dibiarkan setengah terbuka. Sesuatu yang sangat janggal karena aku selalu meminta semuanya terkunci demi keamanan. Aku masuk tanpa membuat suara, mencari tanda-tanda keberadaan mereka, mencari suara. Apapun yang menandakan bahaya, tetapi ruang keluarga yang luas kosong dan terlalu sunyi untuk rumah berisi 3 anak kecil penuh energi. Dapur besar pun tak ada siapa-siapa, piring makan siang sudah dicuci dan tertata rapi di bak cuci yang kering. Tidak ada suara anak-anak bermain atau bertengkar seperti biasanya. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada bunyi mainan terseret di lantai kayu. Jantungku makin berdebar saat aku berlari menaiki tangga lebar 2 anak tangga sekaligus, memeriksa kamar. Anak-anak yang kosong dan terlalu rapi, kamar mandi anak yang juga bersih dan kosong. Bahkan kamar tidurku di ujung koridor panjang. Namun tak ada seorang pun di seluruh rumah, tidak dimanapun. Jantungku makin menggila dan napasku pendek-pendek, lalu aku menuruni tangga lagi lebih cepat dan lebih putus asa. Panik mulai menelan seluruh tubuhku, sampai aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti mendadak. Tawa anak-anak yang nyaring dan tulus, tawa yang benar-benar lahir dari kegembiraan. Tanpa takut dan tanpa beban, dan sumbernya jelas dari taman belakang. Aku, Dimas Arya Pratama, berlari menuju pintu kaca geser yang menghadap ke halaman rumput yang dipangkas rapi dan dikelilingi bunga-bunga berwarna yang dulu ditanam Siska Anindya Pramesti, istriku, dengan penuh kasih di tahun-tahun terakhir hidupnya. Tetapi begitu aku sampai di ambang pintu itu aku justru membeku. Tak sanggup melangkah satu langkah pun, karena pemandangan di depanku membuat tubuhku kaku dan napasku tersangkut. Di tenggorokan, di tengah taman yang cerah pada sore panas, di bawah bayangan lembut pohon palem yang tinggi, alias Sekar Maharani berlutut di belakang alas seluncur air tiup biru putih yang dipenuhi air bersih dengan busa sabun mengambang di permukaan yang berkilau. Sementara Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama tengkurap di atasnya. Pakaian mereka, kemeja putih berkancing dan overall warna krem, sudah kuyup, dan mereka tertawa tanpa henti saat meluncur maju mundur. Sambil bermain air yang sejuk, telapak tangan kecil mereka menghantam permukaan licin itu hingga memercikan air dan busa ke seluruh taman. Wajah-wajah identik yang memerah karena kebahagiaan terlihat benar-benar lepas dari segala kekhawatiran. Alias Sekar Maharani berada tepat di belakang mereka. Seragam kerja birunya juga basah menempel. Ikut bermain dengan penuh perhatian, menyemangati mereka dengan kata-kata hangat yang tak terdengar jelas dari jarakku, tertawa bersama dengan kegembiraan yang tulus dan menular. Kegembiraan yang sudah berbulan-bulan tidak kulihat di rumah ini sejak sebelum Siska Anindya Pramesti pergi. Dan aku berdiri terpaku. Sulit memproses apa yang kulihat, karena itu bukan kelalaian, bukan bahaya, bukan pengabaian, melainkan kepedulian, kehadiran, perhatian, dan sukacita, membuat dunia di kepalaku terbalik. Sebab ketakutan yang kubawa pulang dari kantor rasanya tidak punya tempat di dalam adegan damai itu. Aku menatap beberapa detik dalam diam total, mencoba merangkai kepingan-kepingan dalam pikiranku, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, sampai alias Sekar Maharani menyadari kehadiranku di ambang pintu, mengangkat wajahnya yang basah lalu tersenyum wajar tanpa rasa bersalah, tanpa takut, tanpa gugup, tanpa tergesa. Menyapaku bahwa aku pulang lebih cepat hari ini, menjelaskan bahwa setelah makan siang anak-anak mengeluh kepanasan, jadi ia menyiapkan permainan ini agar mereka bisa menyegarkan diri dan menghabiskan energi mereka yang menumpuk, serta berharap aku tidak keberatan dengan berantakan. Itu karena nanti semuanya akan ia bersihkan dan taman akan kembali seperti semula. Aku membuka mulut hendak mengatakan sesuatu yang masuk akal dalam momen yang terasa tidak nyata itu, tetapi tak satu kata pun keluar dari tenggorokanku yang kaku, dan ketika aku menatap Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, serta Nabil Farhan Pratama lagi dengan perhatian penuh, dadaku mencengkeram keras karena mereka terlihat bahagia dengan cara yang sudah lama sekali tidak kulihat. Senyum mereka lebar dan sungguh-sungguh seperti sebelum ibu mereka pergi untuk selamanya. Dan amarah yang kubawa sepanjang perjalanan tiba-tiba melemah, digantikan kebingungan yang besar serta keraguan yang menusuk, karena ternyata ini
Bukan hanya tentang Alia Sekar Maharani, melainkan tentang diriku sendiri. Betapa mudahnya aku digiring oleh ketakutan dan manipulasi. Betapa dekatnya aku hampir menghancurkan sesuatu yang sebenarnya sedang berjalan dengan baik. Akhirnya Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama menyadari keberadaan aku, Dimas Arya Pratama, yang berdiri terpaku di sana. Lalu mereka berseru serempak dengan kegembiraan, memanggil, "Ayah, lihat kami." "Ayah?" Kami seperti terbang di air. "Ayah?" Airnya bunyinya lucu. Dan aku melangkah keluar, merasakan celana bahan menyentuh rumput yang basah dan sejuk, kemudian berjongkok tanpa banyak pikir dan bertanya dengan sungguh-sungguh sambil meneliti mereka dari dekat, memastikan tak ada yang terluka. Apakah mereka baik-baik saja dan apakah terjadi sesuatu? Namun mereka menjawab bersamaan dengan gaya masing-masing. Saling tumpang tindih kata, bahwa mereka baik-baik saja. Enak sekali, seru sekali. Lalu Raka Bima Pratama yang berada di tengah mengangkat wajahnya yang basah dan mendadak bicara serius sejenak seolah menyampaikan hal terpenting di dunia. Mengatakan bahwa Tante Alia Sekar Maharani selalu menemani mereka sepanjang waktu dan tidak membiarkan mereka sedih atau menangis sendirian. Membuat tenggorokanku mengencang keras sampai aku mengusap pelan rambut basahnya. Berusaha menyembunyikan betapa dalam ucapannya menghantam dadaku. Kemudian Alia Sekar Maharani bangkit perlahan dari lantai yang basah, mengusap tangan yang kuyup pada celemek yang juga basah, lalu melangkah mendekat dengan tenang dan mantap sambil membiarkan ketiga anakku tetap bermain riang di belakangnya. Berhenti beberapa langkah dariku dan menatap mataku langsung dengan keteguhan yang menenangkan. Mengatakan bahwa ia tahu ada seseorang yang meneleponku lebih awal dan berkata buruk tentang dirinya. Dan ia juga tahu aku datang dengan siap mengambil keputusan yang serius, tetapi sebelum aku memutuskan apapun ia memintaku mendengarkan sampai selesai karena ada banyak hal yang belum ku ketahui. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tegas namun yang keluar justru lebih rendah dan tertahan dari dugaanku ketika aku menyampaikan bahwa ada yang bilang ia meninggalkan anak-anakku sendirian dan masuk ke ruang kerja pribadiku. Dan Alia Sekar Maharani mengangguk pelan tanpa tersinggung dan tanpa mengalihkan tatapan. Mengakui bahwa ia memang masuk ke ruang kerja pribadiku hari ini dan ia bisa menjelaskan dengan rinci alasan ia perlu masuk ke sana. Membuatku menarik napas dalam-dalam agar napasku terkendali. Mataku jadi lebih fokus dan kurang agresif. Dan aku memintanya menjelaskan sekarang. Ia lalu memberi isyarat ke teras beratap agar kami bicara lebih privat jauh dari telinga anak-anak. Lalu melirik cepat ke Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama memastikan suasana gembira mereka tidak dirusak. Mengatakan kami bisa bicara tenang di sana tanpa merenggut kebahagiaan yang mereka butuhkan hari ini. Dan aku mengangguk sambil berkata kami akan bicara di sana tetapi aku ingin tahu semuanya. Benar-benar semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu Alia Sekar Maharani menyetujui dengan suara tegas seperti orang yang sudah memutuskan tidak akan lari dari apapun. Mengatakan ia akan bercerita sejak detik tepat ia tiba pagi tadi karena semua ini bermula sangat awal dan baru akan masuk akal sepenuhnya ketika ia menunjukkan apa yang ia temukan di dalam amplop besar yang tergeletak di atas meja ruang kerja. Pribadiku, aku mengikuti Alia Sekar Maharani ke teras beratap sementara tawa anak-anakku masih menggema di taman. Aku duduk di kursi kayu dan menunggu dengan tubuh masih tegang serta napas belum sepenuhnya teratur, dan Alia Sekar Maharani berdiri beberapa detik memandangi mereka seakan memastikan mereka aman dan bahagia. Lalu berbalik kepadaku dengan wajah serius dan mantap, mulai bercerita bahwa ia datang pagi itu seperti biasa sedikit sebelum pukul 7, sebagaimana ia lakukan setiap hari. Alia Sekar Maharani melanjutkan bahwa saat ia tiba pagi itu, Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama masih tidur, rumah sunyi seperti biasanya pada jam segitu. Lalu ia mulai menyiapkan sarapan mereka, memilihkan pakaian yang akan dipakai seharian, dan merapikan mainan yang semalam tertinggal berserakan di ruang keluarga. Semuanya normal, sama persis seperti hari-hari lain sejak ia bekerja di rumah mewahku. Dan aku, Dimas Arya Pratama, hanya mengangguk tanpa menyela. Karena aku tahu itu baru permulaan, Alia Sekar Maharani menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan diri untuk menceritakan sesuatu yang jauh lebih berat. Lalu berkata sekitar pukul 8.30 ia mendengar suara yang berbeda dari arah belakang rumah dekat gerbang servis. Awalnya ia mengira itu tukang kebun yang kadang datang di jam itu beberapa kali dalam seminggu. Tetapi ketika ia menoleh lewat jendela dapur, ia melihat seorang perempuan sedang berusaha membuka gerbang sambil memegang sesuatu di tangannya. Dari jauh ia belum mengenali siapa. Jadi ia mendekat ke pintu belakang untuk melihat lebih jelas dan memahami apa yang sedang terjadi. Dan saat aku mendengar bagian itu perutku kembali menegang. Tetapi kali ini bukan amarah melainkan rasa ingin tahu bercampur ketakutan yang berbeda. Alia Sekar Maharani berkata ketika ia makin dekat. Ia baru sadar itu Rani Kusuma Dewi.
kakak ipar aku, yang sedang mencoba membuka gerbang servis dengan sebuah kunci. Lalu begitu Rani Kusuma Dewi sadar dirinya terlihat lewat pintu kaca, ia segera menghentikan gerakannya dan berpura-pura hanya lewat begitu saja seakan kebetulan. Kemudian Alia Sekar Maharani membuka pintu dan bertanya apakah ada keperluan atau ada masalah. Dan Rani Kusuma Dewi menjawab ia hanya ingin melihat anak-anak, ingin tahu mereka baik-baik saja, dan rindu pada mereka. Alia Sekar Maharani sempat berhenti, menatapku langsung sebelum masuk ke inti yang paling penting. Lalu mengatakan ada sesuatu yang terasa ganjil pada sikap Rani Kusuma Dewi. Karena ia terlalu gugup untuk seseorang yang hanya ingin bertemu keponakan. Matanya terus melirik ke kiri kanan seolah takut ketahuan melakukan hal yang salah. Dan kunci di tangannya bukan kunci biasa melainkan kunci duplikat. Ia yakin sepenuhnya karena kunci asli gerbang servis milikku memiliki tanda merah di bagian atas yang sengaja kuberi agar mudah dibedakan dari kunci lain. Sementara kunci yang dipegang Rani Kusuma Dewi tidak memiliki tanda apapun, tampak serba perak dan masih baru. Mendengar itu aku mencondongkan badan dengan siku bertumpu di lutut, mencoba menangkap arah ceritanya dan maknanya. Lalu aku menegaskan apakah ia benar-benar yakin dan apakah ia melihat kuncinya dengan jelas, dan Alia Sekar Maharani mengangguk kuat tanpa ragu. Mengatakan ia yakin 100% karena ia memperhatikan setiap detail. Sebab ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa situasi itu tidak benar. Lalu ia mengaku tetap membiarkan Rani Kusuma Dewi masuk ke rumah karena ia tidak ingin memicu konflik sejak awal dan tidak ingin membangunkan anak-anakku dengan keributan. Karena mereka masih tidur nyenyak di kamar, tetapi Rani Kusuma Dewi masuk lewat pintu belakang dan tidak langsung menemui anak-anak seperti yang ia katakan. Melainkan justru menuju ruang keluarga, menatap sekeliling seakan mencari sesuatu. Bertanya apakah aku sudah berangkat kerja, bertanya jam berapa biasanya aku pulang, bertanya apakah Alia Sekar Maharani sendirian seharian bersama anak-anak tanpa ada orang lain di sekitar. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat dingin merambat di tulang belakangku karena itu jelas bukan pertanyaan wajar dari seseorang yang sekadar rindu keponakan. Dan Alia Sekar Maharani menutup bagian ini dengan mengatakan ia menjawab dengan samar agar tidak memberi terlalu banyak informasi. Alia Sekar Maharani berkata ia menjawab samar bahwa itu tergantung hari. Kadang aku, Dimas Arya Pratama, pulang lebih cepat, kadang lebih malam, tidak ada jam yang benar. Benar tetap. Lalu Rani Kusuma Dewi berkeliling rumah sekitar 15-20 menit, menatap barang-barang, menyentuh benda-benda, membuka laci-laci ruang keluarga yang tidak berisi apapun yang penting, dan Alia Sekar Maharani terus mengikuti dari dekat sepanjang waktu tanpa memperlihatkan bahwa ia curiga atau terganggu oleh kehadirannya. Kemudian Alia Sekar Maharani menyilangkan tangan bukan untuk bertahan, melainkan seperti orang yang sedang mempersiapkan diri menceritakan bagian paling sulit. Ia mengatakan Rani Kusuma Dewi lalu beralasan ingin ke kamar mandi dan naik ke lantai atas. Namun Alia Sekar Maharani menunggu 1-2 menit di bawah lalu menyusul pelan tanpa menimbulkan bunyi di anak tangga. Dan ia mendapati Rani Kusuma Dewi sama sekali tidak menuju kamar mandi seperti katanya, melainkan berada di ruang kerja pribadi milikku. Pintunya setengah terbuka sehingga Alia Sekar Maharani bisa melihat jelas Rani Kusuma Dewi membuka laci utama meja kerja, menarik keluar berkas-berkas, memeriksa satu persatu dokumen, lalu memotret semuanya menggunakan ponselnya. Memotret tiap lembar yang ia ambil, mengembalikannya, lalu mengambil lembar berikutnya, dan saat aku mendengar itu darahku kembali mendidih. Tetapi kemarahanku kali ini bukan pada Alia Sekar Maharani, melainkan pada Rani Kusuma Dewi. Orang yang selama ini kupercaya dan masih keluargaku. Alia Sekar Maharani mengatakan ia tidak langsung masuk ke ruang kerja pribadi saat itu karena tidak ingin mengejutkan Rani Kusuma Dewi dan memicu hal yang lebih buruk atau keributan yang lebih besar. Jadi ia menunggu sampai Rani Kusuma Dewi selesai lalu turun tangga, dan ketika turun, Rani Kusuma Dewi mengarang alasan seolah ia mendengar anak-anak mulai bangun dan harus pergi cepat karena ada urusan lain. Lalu pergi terburu-buru tanpa pamit dengan layak dan tanpa menoleh. Alia Sekar Maharani sempat menatap Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama sekali lagi sebelum melanjutkan. Lalu berkata setelah Rani Kusuma Dewi pergi dan ia melihat mobilnya menjauh di jalan, ia langsung menuju ruang kerja pribadi untuk memastikan apa saja yang disentuh dan apa yang sebenarnya dicari. Dan ia menemukan laci utama masih terbuka. Beberapa berkas tidak lagi berada di posisi semula. Serta di atas meja ada sebuah amplop besar kertas coklat yang belum pernah ia lihat pada hari-hari sebelumnya. Alia Sekar Maharani mengaku ia membuka amplop itu meski tahu seharusnya tidak tanpa izin dariku. Karena sadar itu melanggar privasiku, tetapi ada dorongan kuat yang membuatnya merasa harus tahu isi di dalamnya karena terlalu penting untuk diabaikan.
dan aku langsung berdiri dari kursi dengan gelisah lalu bertanya tegang apa isi amplop itu dan apa yang ia lihat. Kemudian Alia Sekar Maharani mengambil amplop besar kertas coklat dari tasnya yang tergantung di kursi sebelah, membukanya dengan tenang, lalu menyerahkannya kepadaku dengan kedua tangan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan sementara jantungku memukul keras, menarik keluar berkas-berkas dan membaca tiap baris dengan perhatian yang makin menajam. Isinya dokumen resmi, kontrak lama, salinan akta kelahiran dan akta kematian, dan di tengahnya ada berkas gugatan resmi tentang permohonan hak asuh untuk 3 anakku. Karena Rani Kusuma Dewi ternyata sudah masuk jalur hukum dan menuntut hak asuh penuh atas Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama, dengan uraian rinci bahwa aku dianggap tidak mampu merawat mereka dengan layak, bahwa aku dituduh lalai dalam banyak hal, dan bahwa rumah kami disebut berada dalam kondisi berisiko terus-menerus bagi perkembangan serta keselamatan mereka, hingga kakiku terasa lemah seperti belum pernah kurasakan, dan aku terpaksa menahan tubuhku kuat-kuat pada meja di teras beratap agar tidak jatuh. Aku, Dimas Arya Pratama, membaca setiap baris dari berkas yang mengerikan itu dengan fokus penuh, menelan satu persatu tuduhan yang kejam dan menyakitkan, kebohongan yang disusun dengan detail begitu spesifik sampai tampak meyakinkan, padahal aku tahu itu semua adalah pemelintiran total dari kenyataan. Karena di sana tertulis seolah aku membiarkan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama sendirian di rumah berjam-jam, seolah aku tidak memberi mereka makanan yang layak, seolah rumahku selalu kotor dan berantakan, seolah aku mempekerjakan orang tanpa referensi dan tanpa pemeriksaan latar belakang sehingga membahayakan nyawa mereka. Alia Sekar Maharani mengangguk pelan membenarkan dan menambahkan bahwa masih ada lagi, karena pada lampiran di bagian akhir amplop terdapat foto-foto cetak, foto rumah yang benar-benar kacau yang pasti diambil diam-diam pada bulan-bulan awal setelah Siska Anindya Pramesti, istriku, pergi ketika aku masih berusaha belajar menata hidup sendirian. Ada foto anak-anakku dengan pakaian kotor dan kusut, bahkan ada rekaman suara yang dibuat dari salah satu anakku yang menangis dan bertanya tentang ibunya, menggunakan luka mereka sebagai bukti. Mataku terasa perih terbakar, tetapi aku menahan air mata dengan sisa tenaga yang kupunya karena aku tidak boleh runtuh sekarang. Tidak boleh jatuh di depan Alia Sekar Maharani. Apalagi ketika anak-anakku masih begitu dekat di taman, bermain tanpa tahu apa-apa. Dan aku menyadari dengan rasa mual bahwa Rani Kusuma Dewi sengaja memakai penderitaan mereka untuk menyerangku. Sengaja memanfaatkan masa paling rapuh dalam hidup kami untuk merebut anak-anakku dan menghancurkanku sepenuhnya. Alia Sekar Maharani melangkah maju dengan tegas dan berkata dengan keteguhan yang mengejutkan bahwa itulah alasan ia masuk ke ruang kerja pribadi hari ini dan menyentuh urusanku tanpa izin. Karena ia harus memahami apa yang sedang terjadi, harus memastikan apa yang ia lihat. Dan begitu ia membaca semua dokumen itu, ia tahu ia harus segera memberitahuku sebelum terlambat bagiku untuk membela diri. Aku mengusap seluruh wajahku, mencoba mati-matian merapikan pikiran yang kacau balau, lalu menoleh ke Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama yang masih bermain riang. Sama sekali tidak sadar pada badai yang sedang terjadi. Dan dadaku terasa sesak begitu kuat sampai hampir merenggut napasku. Karena kini semuanya masuk akal. Rani Kusuma Dewi meneleponku di tengah rapat terpenting tahun ini. Menuduh Alia Sekar Maharani lalai, menuduh anak-anakku dibiarkan sendirian di taman, menuduh urusan pribadiku. Di utak-atik, ia membangun cerita lengkap agar aku percaya bahwa Alia Sekar Maharani adalah masalah dan ancaman. Padahal sebenarnya ia sudah berbulan-bulan membangun kasus melawanku dengan bukti-bukti palsu dan manipulasi situasi. Alia Sekar Maharani mengangguk lagi dan berkata tujuan Rani Kusuma Dewi jelas. Ia ingin aku memecatnya hari itu juga. Ingin aku kembali tanpa bantuan. Ingin hidup kami kembali tak tertahankan dan kacau seperti dulu supaya ia bisa memakainya sebagai bukti tambahan bahwa aku benar-benar tidak mampu merawat anak-anakku sendirian. Dan aku pun duduk kembali di kursi dengan tubuh seolah kosong. Seperti seluruh tenaga tersedot sekaligus, lalu terdiam lama hanya menatap kertas-kertas di tanganku. Berusaha mencerna ukuran pengkhianatan yang begitu mengerikan, sementara Alia Sekar Maharani menghormati diamku sepenuhnya. Tetap berada di dekatku tanpa menekan, tanpa mendesak, menunggu dengan sabar sampai aku siap melanjutkan. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, aku, Dimas Arya Pratama, mengangkat wajahku yang basah dan bertanya dengan suara pecah tertahan kepada Alia Sekar Maharani mengapa ia melakukan semua ini untuk kami. Mengapa ia begitu terlibat, padahal ia bisa saja mengabaikan segalanya, pergi tanpa menoleh, dan membiarkanku menanggung masalah itu sendirian.
Lalu alias Sekar Maharani tersenyum tipis dengan senyum yang sedih namun sangat tulus dan berkata bahwa ia tahu persis rasanya tumbuh tanpa ibu. Tahu bagaimana rasanya ketika dunia runtuh tiba-tiba dan terasa tak akan pernah ada lagi yang mampu merawat kita dengan benar. Karena ia sendiri mengalaminya saat masih kecil dan kehilangan ibunya terlalu dini. Dan sejak saat itu ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari ia diberi kesempatan membantu seorang anak yang mengalami penderitaan yang sama, ia akan melakukan apapun yang ada dalam kemampuannya. Tenggorokanku langsung tertutup rapat dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku tidak mampu menahan air mata yang mengalir tanpa kendali di wajahku. Tanpa suara keras atau isak berlebihan. Hanya membiarkan tangisan itu jatuh bebas sementara aku menatap Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama yang masih tertawa dan bermain tanpa tahu apapun tentang badai yang baru saja berlalu. Lalu alias Sekar Maharani mendekat dan meletakkan tangannya di pundakku dengan lembut sambil berkata bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini dan tidak harus memikul semuanya seorang diri. Karena 3 anak laki-laki luar biasa itu memiliki ayah yang mencintai mereka sepenuh hati dan berjuang setiap hari memberi yang terbaik meski segalanya terasa mustahil. Dan itulah yang paling penting pada akhirnya. Sementara sisanya akan kami hadapi bersama langkah demi langkah. Aku mengusap wajahku dengan punggung tangan, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk mengembalikan kendali. Lalu menatap alias Sekar Maharani dengan rasa terima kasih yang dalam dan tulus dari lubuk dadaku dan berkata dengan suara masih bergetar bahwa aku berterima kasih atas segalanya. Atas caranya merawat anak-anakku dengan penuh kasih, atas keputusannya untuk tidak pergi ketika ia bisa, atas keberaniannya menceritakan semua ini dan menyelamatkanku dari kesalahan besar hari itu. Namun alias Sekar Maharani hanya menggeleng pelan dan berkata aku tidak perlu berterima kasih karena ia ada di sini setiap hari karena ia sungguh ingin berada di sini dan sungguh peduli pada mereka. Karena mereka pantas mendapatkan seluruh perhatian dan kasih di dunia. Aku pun berdiri perlahan dan menyusun kembali semua dokumen ke dalam amplop dengan hati-hati, kini dengan tujuan yang sepenuhnya jelas di pikiranku. Karena aku akan segera mencari pengacara yang kompeten, melindungi diriku secara hukum dengan segala cara, dan melindungi Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, serta Nabil Farhan Pratama dengan seluruh kemampuanku, melakukan apapun yang diperlukan agar 3 anak polos itu tetap bersamaku di tempat mereka seharusnya. Lalu aku berjalan ke tepi teras beratap dan berdiri di sana mengamati mereka bermain di taman yang cerah. Tubuh mereka kuyup oleh air, kotor oleh rumput dan busa putih, tertawa tanpa henti dan sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan sederhana yang murni. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku menyadari dengan kejelasan penuh bahwa mereka benar-benar bahagia, benar-benar aman, dan benar-benar dirawat dengan cara yang pantas mereka terima. Sementara alias Sekar Maharani berdiri di sampingku dalam diam dan berkata bahwa mereka sungguh luar biasa, sangat cerdas, penyayang, dan penuh energi positif, dan yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar melihat dan menghargai semua itu dalam diri mereka. Aku, Dimas Arya Pratama, mengangguk pelan, masih jelas terbawa emosi. Tetapi kini ada perasaan lain yang tumbuh hangat di dadaku. Harapan yang sungguh-sungguh, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kurasakan. Dan aku mengaku bahwa hari ini aku hampir menghancurkan segalanya tanpa bisa diperbaiki. Hampir mengusir alias Sekar Maharani tanpa mendengarkan apapun dan tanpa memahami kenyataan, hanya karena aku membiarkan rasa takut dan manipulasi berbicara lebih keras daripada akal sehat. Alias Sekar Maharani tersenyum tipis kepadaku dan berkata bahwa pada akhirnya aku tidak melakukannya. Karena aku berhenti sebelum terlambat, aku mengamati keadaan, aku mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan itu menunjukkan jenis ayah seperti apa diriku sebenarnya. Saat itu Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama melihat aku dan alias Sekar Maharani berdiri bersama di teras beratap. Lalu mereka memanggil keras serempak, memintaku cepat turun bermain karena airnya enak sekali. Dan aku menatap alias Sekar Maharani seolah meminta izin tanpa kata. Sementara ia mengangguk memberi semangat sambil tersenyum. Lalu aku melepaskan jas dan melemparkannya asal ke kursi, melepas sepatu, pantofel serta kaos kaki, dan turun ke halaman rumput yang basah dengan kaki telanjang, membuat ketiga anakku bersorak murni ketika melihat ayahnya akhirnya mendekat. Aku berlutut di tepi alas seluncur air tiup, merasakan air dingin membasahi celana bahanku sampai kuyup, lalu aku merentangkan kedua lengan, dan ketiganya berlari bersamaan, meluncur di atas permukaan licin yang basah sambil tertawa keras, lalu menjatuhkan diri ke pelukanku sekaligus, dan aku memeluk mereka sekuat yang ku mampu. Merasakan berat kecil tubuh mereka yang basah menempel rapat di dadaku, mencium campuran aroma sabun dan rumput segar, merasakan seolah seluruh hidup berdenyut kuat dalam pelukan kolektif yang erat itu,
Aku memejamkan mata dan bersyukur dalam diam karena aku pulang pada hari itu. Karena aku melihat pemandangan itu dengan mataku sendiri. Karena aku tidak membuat keputusan gegabah dan tidak adil yang akan menghancurkan semua yang sudah mulai terbangun. Alias Sekar Maharani tetap di teras beratap. Mengamati dari jauh dengan senyum tulus, lalu masuk rumah dengan tenang untuk mengambil handuk tebal yang bersih dan pakaian kering untuk ketiga anakku. Sementara selama sekitar 20 menit aku bermain bersama Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama di taman. Mendorong mereka pelan di alas seluncur air tiup, membuat tawa mereka makin pecah, ikut tenggelam dalam kebahagiaan sederhana yang selama bulan-bulan sulit itu nyaris hilang dari hidupku. Sampai aku menyadari dengan jelas dan menyakitkan bahwa aku sempat menjauh secara emosional. Membiarkan pekerjaan berlebihan dan duka menelanku sampai aku hampir lupa bahwa aku masih punya 3 alasan besar yang hidup untuk terus berjuang setiap hari. Untuk terus hidup dengan tujuan. Dan untuk terus percaya keadaan bisa membaik. Ketika alias Sekar Maharani kembali membawa handuk-handuk bersih, aku membantu mengeringkan ketiganya dengan hati-hati. Membungkus masing-masing dengan handuk terpisah. Lalu menggendong mereka masuk rumah. Dan sementara alias Sekar Maharani menyiapkan camilan sehat untuk dimakan sebelum mandi air hangat, aku naik tangga bersama mereka dan membantu mengganti semua pakaian basah menjadi pakaian kering yang nyaman. Sementara mereka masih ramai dan bersemangat menceritakan detail permainan, mengulang bagian paling lucu dengan antusias, dan aku mendengarkan setiap kata dengan perhatian utuh, menanamkan momen itu dalam ingatanku agar tidak pernah kulupakan. Setelah camilan sehat, alias Sekar Maharani memandikan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama dengan air hangat, sementara aku, Dimas Arya Pratama, tetap dibawa membereskan kekacauan di taman, menggulung kembali alas seluncur air tiup yang basah, membersihkan rumput yang kuyup, dan menaruh semuanya ke tempat semula. Kulakukan pelan-pelan tanpa tergesa, memanfaatkan waktu sendirian untuk berpikir tenang, merapikan semua ide di kepalaku, dan menyusun langkah-langkah penting berikutnya yang harus kuambil. Setelah semuanya bersih, aku masuk lagi ke rumah dan mendapati ketiga anakku sudah rapi. Duduk nyaman di sofa besar dengan pakaian kering dan rambut disisir. Menonton kartun bersama alias Sekar Maharani yang duduk di tengah mereka sebagai sandaran. Mereka jauh lebih tenang sekarang, tampak lelah setelah permainan yang intens. Dan aku duduk di kursi besar di samping sofa, hanya mengamati dalam diam pemandangan rumah yang begitu damai. Terlihat sederhana di permukaan, tetapi berarti segalanya bagiku. Malamnya, jauh setelah alias Sekar Maharani pulang ke kontrakannya di Tebet, aku menidurkan Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, serta Nabil Farhan Pratama dengan sepenuh hati, menyenandungkan pelan untuk masing-masing lagu-lagu yang dulu sering dinyanyikan Siska Anindya Pramesti, istriku, sebelum semuanya berubah. Lalu aku duduk di kamar gelap sampai mereka tertidur pulas dan napasnya menjadi dalam serta teratur. Setelah itu aku turun diam-diam ke ruang kerja pribadi, menyalakan hanya lampu meja, mengambil kembali amplop berat itu, membaca ulang setiap dokumen dengan teliti, lalu mulai menulis catatan rinci di buku, sambil mengumpulkan di pikiranku semua bukti nyata yang bisa kubawa. Foto-foto terbaru anak-anakku yang terlihat bahagia dan sehat, laporan sekolah yang positif, surat keterangan dokter yang menunjukkan mereka benar-benar sehat dan terawat baik, serta bukti-bukti lain yang bisa menguatkan. Kemudian aku mengirim pesan panjang kepada teman-teman pengacara yang kupercaya untuk menjelaskan situasinya, menjadwalkan pertemuan mendesak untuk hari-hari berikutnya, dan menyiapkan mental untuk pertarungan hukum yang berat yang kutahu pasti akan datang. Tetapi kali ini aku tidak menghadapinya sendirian. Karena kali ini aku punya kejelasan penuh tentang apa yang terjadi dan aku tahu dengan keyakinan mutlak bahwa aku sedang melakukan hal yang benar. Pada minggu-minggu dan bulan-bulan setelah itu, aku merombak hidupku total dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku menata ulang jam kerja di perusahaan, mendelegasikan jauh lebih banyak tugas dan tanggung jawab kepada tim kepercayaanku, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama, serta memperkuat hubungan kerja dan kepercayaan dengan alias Sekar Maharani yang tetap menjadi kunci utama agar seluruh rutinitas berjalan sehat dan seimbang. Rani Kusuma Dewi sempat beberapa kali mencoba menghubungiku langsung lewat telepon dan pesan, tetapi aku tidak pernah membalas satu kali pun. Aku hanya meneruskan semuanya kepada Nadia Putri Wicaksono, pengacara yang menangani kasusku, dan gugatan Rani Kusuma Dewi ditangki secara resmi dengan bukti yang sangat kuat dan terdokumentasi, disertai kesaksian rinci dari berbagai orang serta penilaian profesional. Sampai dalam beberapa bulan saja permohonannya ditolak sepenuhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar yang kokoh, dan setelah itu
Aku tidak pernah lagi berbicara dengannya, aku memutus kontak total dan final, karena akhirnya aku paham bahwa ada orang-orang yang meski secara darah disebut keluarga, tetap tidak pantas mendapat tempat dalam hidup kita. Ketiga putra kembarku, Rizky Aditya Pratama, Raka Bima Pratama, dan Nabil Farhan Pratama, terus tumbuh sehat dan bahagia. Mereka tetap bermain dengan energi besar setiap hari. Dan sesekali mereka masih menanyakan Siska Anindya Pramesti, ibu mereka, ketika rindu datang tiba-tiba, tetapi kini aku, Dimas Arya Pratama, akhirnya tahu cara menjawab dengan tenang dan menenangkan, dengan cara yang menghormati kenangan Siska Anindya Pramesti tanpa menenggelamkan kami semua dalam kesedihan yang berat dan melumpuhkan, dan aku selalu kembali mengingat sore musim kemarau yang panas itu ketika aku pulang dalam amarah yang membutakan, nyaris merusak segalanya, lalu justru menemukan Alia Sekar Maharani berlutut di taman, tertawa dan bermain dengan kegembiraan yang tulus bersama 3 anakku yang kuyup di bawah matahari. Momen yang membuatku akhirnya memahami dengan sangat jelas bahwa hidup memberiku kesempatan kedua yang langka dan berharga. Kesempatan untuk melihat kenyataan tanpa kabut ketakutan. Kesempatan untuk melindungi hal yang benar-benar penting. Kesempatan untuk menjadi ayah yang tepat seperti yang dibutuhkan dan pantas diterima oleh 3 anak laki-laki polos itu. Dan malamnya, saat aku menatap mereka tidur damai, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu lagi.